Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pak Wahyono, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakannya kepada saya dan cara penyelesaiannya? Baik, terima kasih. Ibu, Bapak, CGP yang saya hormati, dalam perjalanan kepemimpinan, maka dipastikan kita sering menjumpai permasalahan baik terkait dengan dilema etika maupun dari bujukan moral. Kalau kita cermati, maka Bapak Ibu juga sepemahaman bahwa sebenarnya kebenaran itu bersifat relatif. Artinya, kalau di tempat A benar, di tempat B juga belum mesti benar, bisa salah. Nah, hal ini perlu kita sikapi dengan baik di dalam membuat suatu keputusan yang nanti akan berakibat ke masyarakat. Maka Bapak Ibu, tim CGD atau siapapun yang bisa mendengarkan apa yang saya katakan, semua harus berawal dari adanya pedoman di dalam suatu pengambilan keputusan. Pedoman itulah yang nanti menjadi pegangan kita sebagai arah dalam mengambil keputusan. Sedangkan yang berkaitan dengan bujukan moral, tentu ini identifikasinya jauh lebih mudah dibandingkan dengan dilema politik. Salah satunya adalah hukum atau ketentuan yang berlaku yang nanti akan kita pedomani. Jadi dipastikan selama seseorang memimpin itu pasti ada hal-hal yang menjadi dilema di dalam pengambilan keputusan. Maka salah satu hal yang menjadi dasar di dalam memberikan keputusan adalah adanya pedoman. Pedoman itu yang harus kita pegang erat-erat, pedoman itu yang harus kita jadi landasan untuk pengambilan keputusan. Begitu, Bu. Begini, Pak, dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema. Dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Pak Wahyono, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Baik. Kalau penyelesaian dilema etika, tentu ini lebih sulit dibandingkan kalau kita menyelesaikan berkaitan dengan bujukan moral. Kalau yang berkaitan dengan bujukan moral, maka hal penyelesaiannya saya yakin semua bisa lebih mudah. Karena tadi pedomannya adalah semua regulasi, aturan yang kita punya, yang valid, yang sudah disepakati atau sudah menjadi keputusan. Sedangkan yang berkaitan dilema, maka ini menjadi keputusan yang harus disepakati secara kolektif. Kalau kita ada dasar hukumnya, maka sekali lagi kita pedomani. Tapi jika merupakan kebijakan, maka kami melakukan langkah-langkah diskusi bersama stakeholder terkait. Diskusi ini akan menjadi pedoman di dalam kita melakukan langkah secara kolektif. Yang jelas, kata kuncinya adalah hal yang baik harus disertai sesuatu yang benar. Jadi kebaikan itu harus disertai dengan kebenaran.
Karena tidak yang semuanya baik itu benar, atau tidak semuanya benar itu baik. Maka kata kuncinya adalah benar dan baik. Ya. Karena tidak semua kebaikan sekali lagi mengarah ke kebenaran. Dengan keputusan yang telah didiskusikan, maka mempunyai kekuatan lebih, karena itu kekuatan kolektif. Ya. Kalau langkah-langkah yang akan yang ditempuh atau prosedur pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema, maka langkah pertama kami adalah satu, adanya identifikasi. Identifikasi dari permasalahan yang akan diputuskan. Identifikasi itu penting. Yang kedua, kami mencari dasar hukum yang kuat yang bisa menjadi rujukan. Ya. Yang ketiga, mencari para pihak yang terlibat dalam hal tersebut. Para pihak itu yang nanti berdampak atau kena dampak dari keputusan apapun yang akan kami buat. Kemudian langkah keempat, kami menentukan beberapa opsi penyelesaian. Nah, opsi penyelesaian itu harus kita kupas satu persatu, jangan sampai opsi itu berdampak negatif. Ya. Kemudian yang kelima, kami harus memperhatikan segala resiko atau konsekuensinya dari keputusan yang nanti akan dibuat. Kemudian dari situ kita diskusikan dan akhirnya kita putuskan yang terbaik dari beberapa opsi yang muncul nanti. Ya. Dan setelah itu kami lembaga pribadi dan lembaga selalu menyiapkan wadah yang akan menjadi tempat saran atau masukan apabila keputusan itu kami sampaikan. Karena keputusan yang kami berikan belum tentu sesuai dengan ekspektasi yang kami harapkan. Bisa jadi berdampak beda. Nah, kami lembaga sudah mempunyai wadah untuk menjawab apabila keputusan-keputusan yang kami buat itu tidak sesuai dengan ekspektasi kami, melalui kotak saran, melalui WA komplain atau WA saran. Sehingga dari situ nanti akan terakumulasi, oh ternyata keputusan yang kami buat, prosedur yang sudah kami lakukan, tidak semuanya berdampak positif. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Ini penting, sehingga keputusan yang nanti kami buat itu secara kelembagaan bisa dipedomani oleh semuanya warga yang ada di sekolah. Gitu. Baik. Baiklah Pak, selama ini bagaimana Pak Wahyono menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, tadi sudah kami utarakan sebenarnya, tapi kami ingin tekankan kembali, kalau yang berkaitan dengan dilema etika, itu kami tidak pernah memutuskan sendiri. Kalau itu ada di lembaga, maka kami harus mengambil langkah, memutuskan, mendiskusikan dengan semua stakeholder yang di sekolah. Pasti. Ya. Hal ini berdampak akan lebih enak keputusan itu diambil secara kolektif. Berarti semua stakeholder itu saling akan melengkapi. Kalau nanti langkah A, langkah B, langkah C, langkah D, semua stakeholder akan melengkapi. Stakeholder yang kami maksud adalah para wakil kepala sekolah, Kasubag TU atau PLT KTU, dan tim penjamin mutu maupun tim lain yang kami libatkan di dalam pengambilan keputusan. Semua yang kami putuskan yang berdampak ke warga, maka kami sampaikan secara bertahap melalui PTK masing-masing. Sehingga semua mempunyai rasa tanggung jawab, semua mempunyai kepedulian. Kepedulian itu bersifat kolektif, tidak hanya yang peduli adalah kepala sekolah. Semua punya kepedulian, itu akan mempermudah langkah kerja di dalam bermasyarakat, terutama di dalam lingkungan sekolah. Baik. Ada nggak Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Ya paling efektif ya tetap kita harus berdiskusi. Ya. Iya, Itu diskusi. paling efektif. Kami lembaga tidak pernah, selaku pimpinan, tidak pernah mengambil keputusan secara personal. Kalau itu bersifat berdampak kepada seluruh warga, maka yang paling efektif adalah pengambilan keputusan secara kolektif, bukan pengambilan keputusan secara pribadi. Ya. Nah, nanti keputusan tetap pada kepala sekolah, tetapi semua paling efektif melalui diskusi. Ini harus dipikirkan dampak positif dan dampak negatifnya. Dengan kolektif, saya yakin dampak positifnya akan lebih baik. Ya. Pak Wahyono, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus etika? Maksudnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau Bapak memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya, atau prosedur tertentu barangkali untuk penyelesaian masalah dilema itu? Nah ya, baik. Ini perlu disampaikan, mungkin setiap sekolah berbeda, setiap lembaga berbeda, tergantung dari manajemen. Di SMK Negeri 8 Purworejo, semua problem, semua permasalahan kami sampaikan melalui pertama, apel pagi setiap hari. Kemudian yang kedua, kami programkan penyelesaian permasalahan itu melalui kegiatan setiap bulan sekali rapat stakeholder atau PTK. Itu berfungsi menganalisa, mengetahui kesalahan-kesalahan, kekurangan yang nanti diperbaiki secara kolektif. Yang ketiga, penyelesaian seketika. Nah, penyelesaian seketika itu apabila ada permasalahan personal yang bersifat mendesak. Tetapi seketika itu tetap melalui langkah-langkah diskusi dari tim terkait. Oh, kok ini ada problem berkaitan dengan kesiswaan, maka kami diskusikan dengan tim kesiswaan. Ini yang bersifat personal. Jadi sekali lagi, yang bersifat seketika itu kami tidak usah menunggu rapat di bulan depan. Kami selesaikan saat itu juga. Tetapi kalau itu yang bersifat pribadi, yang tidak kami publikasikan dengan PTK, maka kami selesaikan seketika itu juga dengan personal terkait. Karena itu bersifat ranah pribadi yang mungkin ada unsur kerahasiaan. Tetapi kalau itu berunsur kelembagaan, sekali lagi kami punya 3 agenda, bisa melalui apel pagi, bisa melalui rapat rutin setiap bulan, bisa melalui penyelesaian seketika. Mungkin itu 3 hal pokok. Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Ya, sebenarnya semua yang ada di SMK 8 itu teman. Semua itu teman. Semua akan bisa membantu di dalam proses penyelesaian. Namun demikian kami mengerucut ke satu stakeholder, yaitu semua waka, semua teman yang ikut di dalam stakeholder di PTK itu menjadi orang-orang yang sangat berjasa, orang-orang yang sangat membantu di dalam pengambilan keputusan. Semua itu kami ajak diskusi. Jadi sekali lagi, tidak ada yang satu orang spesial. Orang yang spesial adalah orang-orang yang betul-betul membantu di semua lini, tergantung dari problemnya. Jadi kami anggap semua teman yang ada di SM8 ini akan membantu proses penyelesaian. Jadi tidak ada yang spesial, semua spesial. Pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Pak Wahyono dalam pengambilan keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika, Pak? Oke, baik. Dari banyak kejadian, banyak permasalahan, banyak hal yang harus diselesaikan, maka kami bisa mengambil beberapa hal. Yang pertama, bahwa orang hidup itu harus punya pedoman. Orang hidup dimanapun dia harus punya pedoman, termasuk di sekolah. Nah, pedoman itu yang kami pegang di dalam proses mengambil keputusan apabila terjadi dilema. Yang kedua, sebagai pribadi atau pimpinan, kami tentu harus mempunyai kebersamaan.
kebersamaan dengan semua teman, tidak hanya WAKA atau PTK terkait, tapi semua yang ada di sekolah itu menjadi partner kami yang harus kami bersamai, sehingga nanti mempermudah langkah-langkah di dalam kita bekerja. Semua warga. Yang ketiga, keputusan yang mengarah ke kebijakan, sekali lagi keputusan yang mengarah ke kebijakan, bukan regulasi ya, yang mengarah ke kebijakan. Maka ini harus dipertimbangkan aspek-aspek atau dampak-dampak di dalam pengambilan keputusan itu. Dan ini yang menjadi inspirasi kami bahwa pengambilan keputusan apapun selalu kami perhatikan dampak baik dan buruknya. Kemudian yang terakhir, sebagai pribadi kami selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa kita selaku pribadi itu dituntut harus selalu berbuat baik. Harus berbuat baik, walaupun baik itu relatif tadi saya utarakan, tapi paling tidak di hati kita tidak ada niat jahat. Di hati kita tidak ada niat tersembunyi yang nanti bisa menyakiti. Jadi kita harus punya niat baik, berbahasa baik, tidak menyakiti, dan tidak membenci. Karena kalau udah punya perasaan benci dengan seorang yang menyakiti kita, itu keputusan yang kita buat tidak akan terbaik. Jadi kita harus punya perasaan-perasaan yang seperti saya ungkapkan tadi, dan tidak ada akal, sekali lagi, tidak ada akal yang tersembunyi di dalam hati kita. Nanti kalau kita begini akan dampak gitulah, itu bisa berdampak tidak baik. Semuanya akan, kalau gitu kita laksanakan dengan baik, semuanya akan memperlancar di dalam pengambilan keputusan apapun. Ya. Mungkin itu yang dapat dipetik dari beberapa hal yang berkaitan dengan dilema maupun dengan bujukan moral. Alhamdulillah di SMK 8 bisa terselesaikan dengan baik kalau ada masalah kecil, dan alhamdulillah juga tidak ada masalah yang besar, dan semuanya bisa terselesaikan tanpa ada dampak-dampak yang seperti mungkin hal-hal yang negatif. Ya. Jadi itu hal-hal yang dapat kami petik selama kami menjalankan pembinaan di SMK 80. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya untuk kami sehingga bisa wawancara dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bapak. Semoga SMK 8 selalu jaya di bawah kepemimpinan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu kami tekankan, apa yang kami sampaikan itu adalah menurut kami, menurut saya pribadi. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu mencari narasumber yang lain, bisa jadi jawabannya berbeda. Jadi jangan diartikan apa yang saya sampaikan itu selalu benar, tapi ini apa yang kami alami. Mungkin itu yang dapat saya bantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.